Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar dari frekuensi 1 kelompok 2A dengan nomor stambuk 091 2020 0011. Adapun materi praktikum yang akan saya bawakan yaitu materi modulus puntir. Adapun pengertian dari modulus puntir ialah modulus puntir merupakan rasio dari tegangan geser dan regangan geser, yang dimana pada tegangan geser gaya diaplikasikan secara tangensial, sedangkan pada tegangan biasa gaya diaplikasikan secara tegak lurus. Modulus puntir adalah cara untuk mengetahui berputarnya gaya-gaya apa saja yang mempengaruhi benda tersebut sehingga benda tersebut bisa berputar. Gaya yang terjadi harus diimbangi oleh penentang pada bagian dalam bahan-bahan yang terkandung dalam benda tersebut. Alat-alat yang digunakan dalam praktikum modulus puntir ini yaitu mikrometer sekrup, jangka sorong, dan alat torsi 1 set, serta rollmeter dan beban pemberat. Adapun prosedur kerja yang kami lakukan dalam kelompok kami yaitu sebelum kami melakukan percobaan terlebih dahulu kami mendengarkan arahan-arahan dari kakak-kakak asisten lab serta koordinator frekuensi yang akan membimbing kami dalam menjalankan lab ini. Kemudian setelah itu kami menyiapkan alat dan bahan yang akan kami gunakan dalam proses praktikum ini. Pada percobaan ini kami mengukur diameter pada roda menggunakan jangka sorong pada modulus puntir horizontal, vertikal, dan diagonal. Dan kemudian kami juga mengukur diameter batang logam menggunakan mikrometer sekrup sebanyak 3 kali dengan ketebalan diameter batang logam yang berbeda-beda. Pada percobaan kedua kami mengatur skala pada busur derajat yang menempel pada modulus puntir hingga jarumnya tepat berada di tengah-tengah busur membentuk sudut 90 derajat. Kemudian kami melakukan pengukuran terhadap dari skala pertama ke skala kedua menggunakan jangka sorong sebanyak 3 kali dengan jarak berbeda-beda tetapi menggunakan beban massa yang sama. Kemudian beban tersebut dipasang pada roda dan kami mengukur perubahan sudut yang terjadi setelah roda tersebut ditambahkan beban pemberat. Pada percobaan ketiga tidak berbeda jauh dengan percobaan kedua ini, hanya berbeda dari terletak pada percobaan yang ketiga skala yang digunakan sama tapi beban yang digunakan itu berbeda. Setelah semua percobaan dilakukan, kami mencatat semua hasil pengukuran yang didapat pada lembar pengamatan. Setelah itu kami selesai melakukan percobaan praktikum tentang modulus puntir ini. Kami membersihkan alat-alat yang telah kami gunakan, kemudian mengembalikan semua alat yang telah dipakai dan membersihkan tempat praktikum tersebut. Kemudian kami merangkum dan menyimpulkan hasil pengukuran tentang modulus puntir dan memberikan hasil pengamatan yang telah kami dapatkan tentang modulus puntir ini kepada kakak asisten laboratorium yang bertugas untuk mengawasi kelompok kami. Dalam modulus puntir ini terdapat hal yang dinamakan puntiran. Puntiran ini merupakan suatu pembebanan yang penting. Sebagai contoh, kekuatan puntir menjadi permasalahan pada poros-poros karena elemen deformasi plastik secara teori adalah geseran pada bidang slip. Modulus kekakuan adalah konstanta yang penting yang diperoleh dari pengujian puntir. Dalam banyak kasus deformasi puntiran tidak menunjukkan tegangan uniform pada potongan lintang seperti halnya pada deformasi lenturan. Untuk mendapatkan informasi puntiran dengan tegangan uniform perlu digunakan
batang uji berupa silinder tipis. Untuk mengenai tegangan, tegangan merupakan kekuatan bahan, bukanlah kriteria satu-satunya yang harus diperhitungkan dalam perencanaan struktur. Kekuatan bahan selalu sama pentingnya dengan derajat lebih kecil. Sifat seperti kekerasan, ketangguhan, dan kelihatan menetapkan pemilihan bahan baku. Sifat ini ditetapkan dengan membuat pengujian bahan dan membandingkan hasilnya dengan standar yang telah ada. Adapun yang kedua yaitu mengenai regangan. Dalam regangan, perubahan bentuk pada benda yang terjadi pada keadaan tegang dan regangan. Regangan merupakan ukuran mengenai seberapa jauh batang tersebut berubah bentuk dalam tegangan diberikan pada bahan dari luar. Sedangkan regangan adalah tanggapan bahan terhadap tegangan. Ada dua macam bentuk regangan. Bahan dapat membesar atau mengecil dan menghasilkan regangan normal, atau lapisan-lapisan bahan dapat bergeser terhadap yang satu dan menghasilkan regangan geser, disimbolkan sebagai bentuk Y, yaitu gamma, yang merupakan perubahan. Untuk mencari hubungan antara momen puntir dalam regangan pada penampang batang bulat, perlu dibuatkan asumsi sebagai berikut, yaitu yang pertama, potongan normal tetap di bidang datar sebelum maupun sesudah puntiran. Dan yang kedua yaitu regangan geser berbanding lurus terhadap sumbu pusat tersebut. Dan yang ketiga yaitu potongan normal tetap berbentuk bulat selama puntiran. Yang keempat yaitu batang dibebani momentum puntir diambil dan tegak lurus pada sumbu batang. Yang kelima yaitu tegangan puntir tidak melebihi batas proporsional. Dan yang kelima yaitu tegangan geser berubah sebanding dengan regangan linear. Untuk menyederhanakan perhitungannya, yaitu seringkali lebih mudah bila diperhatikan benda tegar. Namun ini hanya merupakan suatu konsep karena ada bahan yang tegar sempurna dan tidak ada benda nyata yang dapat menahan beban tanpa sebelumnya mengalami perubahan bentuk. Bila benda pembeban disebutkan di atas dibagi menjadi dua oleh suatu bidang khayal, maka tiap bagian harus berada dalam keadaan setimbang karena pengaruh gaya luar yang bekerja padanya dan gaya-gaya internal, yaitu gaya antar molekul. Dalam satuan internasional, strain memiliki lambang dengan satuan mm atau 0/0. Benda padat yang dikenai gaya mengalami perubahan ukuran. Jika gayanya berupa gaya tarik, maka benda akan memanjang. Mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan mengenai materi praktikum modulus puntir ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan saya sangat berterima kasih kepada kakak-kakak asisten serta koordinator frekuensi yang telah membimbing kami menjalani proses praktikum selama 5 modul ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.